Sabaidi, setelah 2 hari kita explore Nong Kiao, sekarang kita mau ajak teman-teman jalan-jalan ke Luang Prabang. Perjalanan kurang lebih 4 jam. Di jalan ada suara klotek-klotek dari belakang. Rupanya botol air mineral gelinding-gelinding. Jadi kami berhenti sebentar di pinggir jalan supaya Alvin bisa betulin posisinya. Ternyata kita berhenti pas di depan rudal. Jadi ternyata Laos itu adalah negara yang paling banyak dibom. Menurut informasi di internet, ada lebih dari 280 juta misil atau rudal yang dijatuhkan di Laos oleh Amerika pada saat Perang Vietnam. Dan lebih dari 80 juta belum meledak. Jadi hingga saat ini, tiap tahun ada aja yang meledak tanpa disengaja. Makanya kasihan kan, punya tanah luas pun resiko banget buat digarap. Salah-salah lagi macul, jeder meledak. Gak sopan ya yang ninggalin legacy kayak gini. Mestinya suruh mereka beresin ya, bawa pulang ke negaranya. Bikin susah orang lain aja, berapa generasi ini jadi korban. By the way, buat yang pertama kali mampir, selamat datang di Bobo di Mobil. Salam kenal, kami adalah Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang lagi keliling Asia naik mobil dari Indonesia. Pas kami di pom bensin nih, beberapa subscriber nanyain kualitas bensin dan harga bensin. Di Laos hanya ada satu macam pilihan, yaitu reguler, oktan 91. Harganya lumayan mahal. Wah, di sini lebih mahal lagi, 20.900 liter. Dan harga di tiap pom bensin bisa beda-beda dikit, antara 20.300 sampai 20.900 selama seminggu lebih kami di Laos. Kita di dalam mobil, jendela semua ditutup. Tapi dustnya masih masuk ya? Masih. Pakai masker lah udah. Tetap masuk. Kalau orang nyecil pakai motor, pakai mana nih? Waduh, langsung. Tangan dong kayak ada apa gitu. Sepanjang perjalanan dari Nong Kiao ke Luang Prabang, kita banyak nemuin penjajah buah-buahan di pinggir jalan. Kebanyakan jualannya pisang, bengkoang, dan jeruk. Cuma kami nggak mampir sih karena debu banget. Dalam-dalamnya. Iya. Kayak kita kemarin naik kayak, kena ombak. Orang nonton mungkin udah mulai pusing. Bagaimana jalanannya begini bergelombang? Kenapa pelan? Stop. Gue tahu. Aku nggak bisa lihat kiri. Kedam ucapnya. Mungkin jalannya rusak di kanan. Dia mau pakai yang kiri. Ada mungkinan. Dua cok. Cok China. Oh ya? Dua cok China. Oh. Tuh kan. Dia ke kiri. Ada something nih. Ada apa di sini? Ada yang mogok. Iya. Saling lihat ya di sini. Iya, terlalu berat medannya. Sudah masalah. Wah, olinya bocor tuh di bawah. Wah, bagus loh gunungnya. Look at the lime karst. Iya. Limestone. Bagus ya? Iya. Wah, gila ya, orang tinggal di sini dusty begini. Waduh. Lebih gampang kenyang sih tapi. Hah? Gampang kenyang? Kenyang Iya. apa? Sebagian kenyang sama das, sebagian kenyang sama makanan. Ledek. Satu jam menjelang Luang Prabang. Wah, pemandangannya udah indah banget. Ini sungai yang sama nggak sih sama yang tadi di... Masih ya? Masih Nam-u ya? Ya. Berarti kalau kemarin, ada couple naik sepeda. Kalau kemarin kita terusin dayung-dayung kayaknya bisa sampai sini nih. Cuma lucunya, selama kita di kayak itu kayak nggak ada arus sungai ya, kayak tenang banget kayak danau ya. Siapa tahu ternyata itu sungai bisa sampai sini. Di sebelah kiri jalan ada bendungan besar, ada tulisan-tulisan Mandarinnya.
Kelihatannya banyak proyek pembangunan di Laos ini dananya banyak kucuran dari pemerintah China. Cuma nggak tahu deh ini bantuan atau jangan-jangan pinjaman. Wah, kayak ini buka tali batu loh ini. Iya, jalanannya ya. Iya. Wih, gendut-gendut loh. Kerbau. Wow, gile gendut-gendut di sini. Di utara. Di utara gila, kurus-kurus parah, kayak kelaparan. Kayaknya tutup juga. Jam 4 baru udah tutup. Luang Prabang. Welcome to Luang Prabang. Welcome to Luang Prabang. Hal pertama yang kami lakukan setelah sampai ke Luang Prabang adalah cari tempat cuci mobil. Kita mandiin dulu si Hoki. Kasian kan abis berjuang sampai debuan begini. Cuci mobil di sini 50.000 kip, kurang lebih 50.000 rupiah. Mirip-mirip lah ya sama di Indonesia ya. Sambil nunggu si Hoki dimandiin, aku sambil responin komentar-komentar dari para subscriber. Harus luang-luangin waktu nih, kalau enggak nanti nggak sempat ngedit video. Soalnya hampir tiap hari ditagihin, mana video baru. Tadinya kita niatnya yang mau have fun aja, jalan-jalan sambil record santai aja, ternyata pada ketagihan. By the way, cuci mobilnya 50.000 kip itu sudah termasuk ngebersihin dalam juga, udah termasuk vakum ya. Jadi sebenarnya worth it banget, cuma agak-agak mubazir karena begitu keluar lagi ke jalan kena debu lagi. Kota Luang Prabang ini merupakan salah satu UNESCO World Heritage dan dijadikan sebagai World Heritage karena banyak bangunan-bangunan bersejarah peninggalan penjajahan Prancis. Sayang, aku punya pertanyaan. Kalau seandainya kamu punya satu negara, terus negara kamu dijajah nih sama negara orang lain, terus si penjajah itu bikin bangunan-bangunan kayak gini. Nah, suatu saat penjajah itu udah pergi, kamu akan maintain bangunan-bangunan itu sebagai bangunan bersejarah atau kamu hancurin, bikin kamu punya style sendiri? Kalau aku sih, aku orang suka palangnya. Aku mungkin akan maintain. Oh, kamu pertahankan meskipun itu bukan style kamu, meskipun itu tuh stylenya si penjajah. Iya, hati aku nggak ada masalah sama itu. Oke, berarti kamu kayak orang Laos dong. Orang Laos kan dia lihat bangunan-bangunan ini dia maintain aja, nggak dirusakin. Pantesan aku masih kurang sedikit. Kurang sedikit apa? Uang. Kalau penjajah itu udah nggak ada, kemungkinan besar aku akan hancurin semuanya, aku akan bangun lagi dari nol tapi lebih ke style aku. Itu dia, aku harus ubah deh. Oh, enggak gitu juga, masing-masing nggak apa-apa. Ya. Iya, kalau kamu nggak ada masalah dengan bangunan itu di maintain ya it's okay. Kayak orang Laos kan malah dapat UNESCO World Heritage, dia dapat apa ya? Kayak sesuatu yang spesial kan di situ. Tapi kalau aku dijajah, aku nggak mau ada sisa-sisa si penjajah itu. Mau bikin history new history ya? My own style, my area style. Oke. Ketemu lagi sama Mekong River. Iya. Jadi dari Golden Triangle bisa naik perahu sampai sini nih. Dan ini adalah jalur bisnis dulu ya. Apa sih water Silk Road ya? Iya. Lihat bangunannya, it's very old, like zaman-zaman Eropa gitu. Desainnya juga mirip ya. Iya. Dulu itu Laos termasuk salah satu koloninya Prancis. Jadi banyak peninggalan bangunan-bangunan Prancis, makanya Luang Prabang ini
salah satu UNESCO World Heritage juga, banyak bangunan bersejarah. Wah, sunset di depan kita. Iya. Banyak orang parking di sini, mungkin sini. Do you wanna stop? Enggak. We can stop if you want to. Stop apa ya? No place. There, on the right side. Nggak boleh ya, pertigaan. Apa makanan enggak? Mau yang mana? Ikan goreng. Masakan Indonesia. Yuk kita coba lihat di sana deh. Ya, habis di sini kalau kita lokal semuanya koriander, mabok aku. Oke. Yuk, turun. Makanan datang, ajarin bagaimana makan. Ini tempat buat sticky rice. Jadi ada tutupnya supaya tetap anget. Kalau kita misalnya makan baru sebagian, misalnya setengah, kita taruh dulu. Nanti ini ditutup lagi. Jadi kan udaranya dingin di sini. Kalau kita mau makan lagi masih anget dia. Wah. Gitu, lucu ya. Nah ini. Ih, enak. Bisa kantung ya? Iya, mau beli, bawa pulang. Kita masih nungguin ikan goreng. Ini sepertinya semacam capcay. Ya. Mixed vegetables. Oke. Ikan goreng dadang. Coba tes crispy ya. Pengen makan keling-keling lagi ya? Boleh. Lulus. Oke. Coba wangi nggak? Oke. Crispy-nya pas nggak? Kurang kering. Kurang kering. Buat standar Indonesia kurang kering. Oke. Mungkin orang di sini mungkin makan kayak gini. Maybe. Tapi sayurnya enak. Oh, udah coba? Udah dong, semacam Oke. capcay tapi tanpa daging-daging. Jadi kalau yang vegetarian mungkin oke. Oke. Harus mah? Harus. Oke. Minum laut tea dong. Ini laut tea ada daun, ada batangnya juga. Ayo makan. Yuk. Sambil makan malam, sambil ngeliatin perahu lalu lalang, sambil ngebayangin di zaman dulu ketika belum banyak mobil, jadi orang-orang masih lalu lalang, banyak menggunakan Sungai Mekong. Wah, ini jalur perdagangan guys, Water Silk Road, jalur sutra yang air. Sungai ini melewati yang jelas 3 negara kan, Myanmar, Thailand, sama Laos. Tapi ini juga sampai ke China di utara dan sampai ke Vietnam di selatan. Luar biasa ini, 5 negara loh terkoneksi sama satu sungai ini. Di sepanjang tepian Sungai Mekong banyak sekali restoran, kafe, dan bar. Dan bar-barnya ini hidup sekali sampai tengah malam. Kita tidur di mobil, di parkiran ini, wah, sampai jam 2 pagi masih rame suaranya. Di seberang jalan banyak sekali guest house, hotel, dan ada juga konsulat Swiss. Pada saat lewatin konsulat Swiss, aku jadi ngobrol sama Alvin. Wah, ini open banget ya, nggak takut dijahatin orang. Bener-bener kayak guest house aja, santai banget. By the way, itu di Sungai Mekong lagi ada kapal feri. Kapal ferinya ngangkut motor dan mobil-mobil ke seberang. Yuk, masuk. Kemana?
Thank you for looking after us, Chicky Monkey. Mana ini? Kan tenun kan? Iya. Lucu. Laki-laki juga kan tenunnya. Oh, aku memang. Super crowded. It is made from bomb. Tin. Bomb. Yeah, sorry. Mali kemana? How much? 25,000. 25,000? Yeah. So big? All same? Yeah. Big small. Apa yang useful? Anything useful? Jadi mereka manfaatin bom untuk bisa dapat duit, kasihan banget kan? Akhirnya aku putusin untuk beli yang kura-kura, nanti tinggal cari double tip mau tempel di dashboard. Stiker ada apa? No, this is like for jacket. Jaket. Oh. Embroidery. This one is sticker. ที่อันนี้นะมันจะ Magnet จะ or sticker หาซี่ยางดีมันจะบ่ขึ้นหลา หรอ How much? Mau beli ini. Aku mau yang kuning. Kuning. Yang gold. Oo. Oke. Yellow. Ah, masih ada di sana. Oh, ini wood. Pakai kayu. Wood how much? 200. Oh, more expensive. Yeah. Ini Latin. น้อยมุกปิดมาให้เดี๋ยวนะทองนั่นกินข้าวอันนี้ สุสานนั้นปีใหม่นะว่านสุสานนั้นปีใหม่ 40, okay? อันนี้น่าจะ50
Yeay, dapat keranjang sticky rice guys. Dan gak mahal, satunya 50.000. Ini unik banget. Sticky rice, oke. Sekarang udah jam berapa? Aduh, jam 5:30 ya? 5:30. 5:30. Ya, kita mau ke lihat mall ya. Iya. Yuk. Jalannya masih sepi. Kita mau ke Sisawanmong Road. Jadi setiap pagi di Luang Prabang itu para biksu akan berkeliling dan rakyat itu udah menyiapkan makanan atau buah-buahan atau juga uang untuk dikasih ke para biksu ini guys. Ini namanya ritual morning alms. Kalau mau lihat ini mesti bangun pagi karena mereka akan melakukannya jam 5 sampai jam 6 pagi aja. Tanggung udah bangun pagi, yuk sekalian kita jalan-jalan. Kita menuju ke Kwangsi Waterfall, kurang lebih 1 jam perjalanan dari Luang Prabang. Di sini juga ada luang. Is it the parking area over Mungkin. here? Mungkin bisa masuk kan? Iya, belum bisa masuk parking area-nya sih. Oh, ini bisa masuk parking area. Ditutup. Lanjut dulu.
Berhubung kami kepagian dan Guangxi Waterfall baru buka jam 8 pagi, akhirnya kami sarapan dulu dan balik lagi ke mobil untuk ngedit video pakai voice over lagi. Ini videonya yang Nongqiao, jadi di awal-awal ada suara ayam, nah ayamnya dari sini nih guys. What do you want? Sebelum ke waterfall, sarapan dulu. Chak kway teow. Kangkung paling suka nih. Yuk. Guangxi Waterfall ini nggak ada tiket masuk guys, alias gratis. Tapi di dalamnya itu benar-benar terawat dan bersih sekali. Kelihatan banget kalau habis disapu. Suka pakai bambu ya di sini. Lanjut. Sudah segar. Udah mau istirahat ya? Ya, tempatnya relaxing kayak gini, ngapain buru-buru? Ya, kayak juga liang ya sekarang. Ini pohon raksasa guys, yang banyak ditemui bertebaran di Laos. Namanya adalah pohon Honhai. Kok tahu? Ada tulisannya guys. Bahasa Latinnya Ficus altissima.
Dia spesial karena these trees are giant solitary trees found scattered throughout many different forest types in Laos. Ini bersih banget guys, lihat jalan setapaknya. Bersih sekali. Bahkan yang tanah-tanah juga. Nih. Wow, ada pelajaran lagi. Is big always best? Apakah yang besar selalu yang terbaik? Hehehe. Ketika kita berpikir mengenai Laos, kehidupan alam di Laos, apakah kita membayangkan beruang, macan, sama gajah? Iyalah ya. Nah, kebanyakan orang berpikir hewan-hewan yang besar lebih menarik daripada yang lebih kecil-kecil ya, kayak mamalia, burung, reptil. Tapi sebenarnya 95% dari spesies binatang di hutan adalah insects. Ini justru bukan kita cari-cari ya, biasanya kita kayak merasa terganggu karena nguing-nguing di kuping kita nih, atau gigit-gigit kita. Tapi ternyata tanpa insek atau tanpa serangga, justru hutan Guangxi ini akan mati. Karena nggak ada yang decompose-nya, nggak ada yang mengolah si bangkai-bangkai binatang lah, apa segala macam. Jadi isinya apa dong? Inseksnya ada butterfly, ada spider, orb weavers, dragonflies, ini apa? Capung, lebah, wasp apa ya? Nggak tahu. Termites, camouflage stick insects, huge colonies of ants, ada banyak semut. Oh, ini kemarin kita ketemu di gua nih, semutnya parah, banyak banget. Dan tentunya nyamuk. Ternyata penting ya serangga, bukan cuma ngegangguin kita lagi jalan-jalan, tapi banyak manfaatnya. Tapi tenang aja, bukan cuma serangga-serangga, di sini juga banyak yang besar-besar. Ada apa aja? Mouse deer, leopard cat. Terus ada apa nih? Loris, slow loris. Oh, ada ular. Ular sebenarnya bukan cuma di Laos. Kemarin ini di border Thailand Laos aku juga papasan. Jadi actually aku nggak lihat sih. Jadi pas aku napak di parkiran mobil itu kan memang banyak semak-semak gitu. Terus ternyata di sebelah kaki kanan aku ada ular. Tapi untungnya aku nggak lihat. Jadi pas aku lewat dianya lari gitu, baru kelihatan ekornya. Ternyata dia takut sama orang. Nah, ada apa di hutan Guangxi ini? Ada tupai juga, slow loris. Loris itu yang ini. Another loris. Terus ada leopard cats, kucing tapi bentuknya kayak macan. Loreng-loreng. Tree shrews, nggak tahu yang mana. Bambu rats, tikus bambu. Ada babi liar, babi hutan ya. Mouse deer, lesser mouse deer yang ini. Jadi dia galau nih, antara tikus atau rusa nih. And even bears. Oh iya, banyak sih kalau beruang. Orang-orang desa sini bahkan udah ngeliat jejaknya tiger, jejaknya macan. Seru juga ya ternyata hutan ini, Guangxi. Ini air terjunnya bersih banget. Dan ada area-area yang kita bisa berenang guys. Cuma airnya dingin banget. Dan sekarang suhu juga dingin banget, di bawah 20 derajat Celcius. Jadi nggak ada yang nyemplung nih. Guys, tahu nggak kenapa warna airnya itu toska-toska gini, turquoise gini? Ayo, kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Tararara, jawabannya ada di sini. Kenapa warnanya biru? Karena aliran airnya itu melewati banyak batu-batuan limestone dan ternyata mengandung kalsium karbonat. Jadi refleksinya warnanya itu memang turquoise, memang warna toska. Luar biasa ya. Aku senang banget di Laos itu bisa ketemu tempat-tempat yang indah-indah banget kayak gini. Meskipun perjuangan ya, karena road tripnya itu jalannya kelihatannya memang belum terlalu siap untuk tourism. Tapi enaknya adalah masuk tempat-tempat yang alami kayak gini. Pertama masih free of charge. Sebenarnya bayar juga nggak apa-apa sih, 20.000, 30.000 ya nggak apa-apa.
Tapi enaknya nggak ada gangguan dari scam ataupun jebakan-jebakan Batman. Nggak ada tuh yang maksa-maksa harus pakai guide lah, support local community kayak waktu di Doi Intanon lah, kayak gitu-gitu. Jadi di sini feelingnya itu jauh lebih tenang, peaceful. Cantik banget lagi, wah gila. Nah guys, air sebanyak ini kira-kira sumbernya dari mana? Mana nih ujungnya? Wah, dari atas sana tuh. Jadi kurang lebih 45 menit dari sini. Nah, di atas waterfall itu 45 menit kita jalan. Ada sumber mata airnya. Nah, akhirnya menjadi ketika udah dari sini, dari waterfall ini akhirnya jadi sungai kan. Namanya Namsi atau Sea River. Nam itu sungai. Jadi kemarin ada Nam O yang kita main kayak, itu berarti sungai O. Ada Nam Kong berarti sungai Kong gitu. Jadi belajar bahasa ya. Terus ada beberapa desa yang menggunakan air dari sungai ini sebelum sungai ini melebur menjadi sungai Mekong, Mekong River di Ban Paksi. Oh, ada fish spa free. Berarti kita bisa nyemplungin kaki di yang tempat tadi ikan-ikan itu. Mungkin ikannya lapar ya, bisa makanin kulit matinya kaki kita. Tambah siang tambah rame guys. Jadi kalau pengen kesini, pengen dapat suasana yang sepinya, datanglah jam 8 pagi pas baru buka. Lagi pegang apa nih? Ini makam pom. Makam. Makam pom. Bisa makan nggak makam? Makan pakai seasoning. Oh. Terus sawo, sini bilangnya mak lemut. Mak lemut. Mak lemut. Mak lemut. Mak lemut. Kita udah beli mak lemut. Oh, sama? Terus kita beli juga Pineapple? ini. Pineapple mango. Oh. Harganya berapa? 15.000 satu piring. Oke. Jadi kita beli 2. Oke. Thank you. Cici di sini. Mango. Ya. Cai. Kapsai. Cai. Enak? Makan apa nih? Asam. Oke. Asamnya. Anak perempuan, ya ampun. Jumbalitan di pohon. Di sini kelihatannya yang mereka bisnisin adalah shuttle service-nya guys. Kemungkinan ya, kita juga nggak nyobain sih, jadi nggak tahu bayar apa nggak naik shuttle-nya ini. Nah yang jelas mobil-mobil sebenarnya diarahin untuk parkir di bawah situ. Tapi karena tadi kita kepagian, tempat parkirnya ini masih tutup. Jadi kita langsung bablas ke atas. Tapi di atas kena parkir sih. Kena parkir 10.000, cuma kayaknya bukan parkir resmi. Sekarang kita on the way balik lagi ke Luang Prabang guys. Karena kita baru lihat night marketnya aja kan.
wasabinya ya. Ini cuminya direbus guys, tapi pakai bumbu-bumbuan macam-macam. Ada jahe, ada serai, ada daun jeruk, ada bawang bombay, ada wortel. Coba. Minumnya kita cobain local beer, Luang Prabang Beer, tapi kelihatannya ini diproduksi sama Bir Lao juga. Dia juga produsennya, Bir Lao. Terus makannya seperti biasa di Lao, kita makannya pakai sticky rice dan dia datang di tempat kayak gini, ada tutupnya. Gila, munjung bener. Nah, jadi kan nggak debuan nih. Terus kita makan di pinggir Sungai Mekong. Siang-siang peaceful sih. Ada yang lewat-lewat juga, kayak itu perahu lagi muter-muter nggak tahu mau ngapain. Terus ada juga, nah ini ferry yang bawa mobil motor. Tuh, nyebrang-nyebrang. Rame loh ini. Nggak disangka, rame mondar-mandir aja dari tadi. Yang ini mirip-mirip capcay nih. Tapi di sini nggak pakai daging-daging. Mix vegetables gitu aja. Desember 2022, malam tahun baru, kita masih di tepi Sungai Mekong. Kita di Luang Prabang, guys. Kita di Luang Prabang, sekarang jam 5 sore. Kita nungguin malam, ntar malam baru seru. Di sini pasar malamnya buka. Alvin sedang apa, Alvin? Istirahat ya. Kita nungguin malaman, guys, baru kita explore lagi. Orang-orang ngelihat mobil ini dari tadi komen Indonesia, ya dibaca gitu. Soalnya ada tulisan-tulisan Indonesianya kan. Untung udah bersih, jadi nggak malu-maluin loh. Terus ada bule juga, wow, this car comes from Indonesia. Kita mau lihat ya di sini di Luang Prabang. Ini kayak satu kota kecil. Ada event apa nih kalau malam tahun baru nih? Semoga aja cukup seru ya. At least ada firecrackers gitu biar kita bisa warna-warni lihat langit. Kita lagi di Obama Mekong Sunset. Jadi makan malam berasa barengan sama Obama. Karena Obama di mana-mana. Di belakang kamu ada Obama. Okay. Terus di samping sini ada Obama. Bisa pakai ya? Nggak tahu ini bayar royalti nggak nih ke Obama nih. Oke, mari kita makan. Kita ada sayur kangkung. This is really kangkung. Oh ya, ini kangkung pakai beef. Terus ini sweet and sour pork. Yeah. Terus nasi putih buat kamu karena aku masih kenyang dan aku masih mau ice cream. Iya, sendoknya lucu ya, dari kayu, dari kelapa. Iya. Piringnya dari kayu. Sama kelapa kita belum datang nih, mau minum kelapa muda. Yuklah, makan dulu lah. Yuk. Selamat makan. Kalau Alvin yang penting ada nasi, kalau Lucy yang penting ada dessert. Asik. Selamat pagi dari Luang Prabang. Aduh, 2 malam kita bobo di mobil di tepi Sungai Mekong. Nggak ada temannya ya? Oh, jarang mobil parkir sini. Kita mau lanjutin perjalanan ke Van Vieng. Suhu kalau pagi-pagi di sini 15 derajat Celcius, cuma udaranya dingin, nggak lembab ya. Di dalam kita 20, 21, 20 lah. Jadi cuma beda 5-6 derajat Celcius, kita tidak kondensasi, aman-aman. Selamat pagi yang baru bangun. Pagi. Kita rencana mau lanjutin perjalanan ke arah selatan, guys, ke arah Vientiane, tapi kemungkinan kita akan stop di Van Vieng. Nah, itu salah satu tempat yang cantik juga. Dan Van Vieng itu banyak sekali hostel-hostel backpackers gitu. Jadi kita pengen lihat ya.
Ini suasana di Jalan Raya di Luang Prabang, tanggal 1 Januari pagi-pagi guys, awal tahun baru nih kayak gini. Rajin ya, pagi-pagi udah pada jualan. Sekarang kita mulai bergerak ke arah Vientiane dan kita akan singgah di Vang Vieng. Vang Vieng ini adalah destinasi nomor 1 untuk backpackers yang main-main ke Laos. Perjalanan akan makan waktu kurang lebih 8 jam guys. Jangan lihat 4 jam, 5 jam di GPS ya, karena ini kenyataannya 8 jam. Seperti apa kondisi jalannya, seberapa ekstrim cuacanya, dan seberapa seru kota Vang Vieng? Mari kita bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, dan see you in the next video guys. Bye!